Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang mengambil tema KNN, yaitu algoritma K Nearest Neighbor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muksin Siddiq. Saya Rizwan Kristanto. Saya Putra Karya Santoso. Saya Idris Asadul Usud. Saya Ika Sari Dewi. Dan terakhir saya Fajar Ari Prabowo. Oke, mari langsung kita mulai presentasinya yang diawali oleh Mas Rizwan. Silakan. Baik. Apa itu KNN? Algoritma K Nearest Neighbor adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklarifikasikan, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instansi yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Tahapan langkah algoritma KNN. Pertama, menentukan parameter K jumlah tetangga paling dekat. Menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. 3. Mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending, berurutan dari nilai tertinggi ke rendah. 4. Mengumpulkan kategori Y, klasifikasi Nearest Neighbor berdasarkan nilai K. Dengan menggunakan kategori Nearest Neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kategori objek. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Fajar. Mas Putra. Mas Putra. Ya, monggo. Mas Putra. Silakan untuk Mas Putra. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma KNN. KNN pembelajaran mesin yang Cek. Ya, masuk suaranya langsung. Mohon maaf, ada kendala sedikit. Oke, langsung. Untuk kelebihan dan kekurangan dari algoritma KNN, untuk kelebihannya yaitu 1, sangat nonlinear. KNN merupakan salah satu algoritma atau model pembelajaran mesin yang bersifat non-parametrik. Pembahasan mengenai model parametrik dan model non-parametrik bisa menjadi artikel sendiri. Namun, secara singkat, definisi model non-parametrik adalah model yang tidak mengasumsikan apa-apa mengenai distribusi instansi di dalam dataset. Model non-parametrik biasanya lebih sulit
diinterpretasikan. Namun salah satu kelebihannya adalah garis keputusan kelas yang dihasilkan model tersebut bisa jadi sangat fleksibel dan non-linear. Untuk yang kedua, mudah dipahami dan diimplementasikan. Dari paparan yang diberikan dan penjelasan cara menghitung jarak dalam artikel ini, cukup jelas bahwa algoritma KNN mudah dipahami dan juga mudah diimplementasikan. Untuk mengklasifikasi instansen X menggunakan KKN, kita cukup mendefinisikan fungsi untuk menghitung jarak antar instanse menghitung jarak X dengan semua instanse lainnya berdasarkan fungsi tersebut dan menentukan kelas X sebagai kelas yang paling banyak muncul dalam K instanse terdekat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mas Idris untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari algoritma KNN. Yang pertama, kekurangan perlu menunjukkan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. Yang kedua, tidak menangani nilai hilang atau missing value secara implisit. Jika terdapat nilai hilang pada satu atau lebih variabel dari suatu intens, perhitungan jarak intens tersebut dengan intens lainnya menjadi tidak terdefinisi. Bagaimana coba menghitung jarak dalam ruangan 3 dimensi jika salah satu dimensi hilang? Karenanya, sebelum menerapkan KNN kerap dilakukan imputasi untuk mengisi nilai-nilai hilang yang ada pada dataset. Contoh teknik imputasi yang paling umum adalah mengisi nilai hilang pada suatu variabel dengan nilai-nilai rata-rata variabel tersebut atau mean imputation. Nah, yang ketiga adalah sensitif terhadap data pencicilan atau outlier. Seperti yang telah dijelaskan Ali pada artikel sebelumnya, KNN bisa jadi sangat fleksibel jika K kecil. Fleksibilitas itu mengakibatkan KNN cenderung sensitif terhadap data pencilan, khususnya pencilan yang terletak di tengah kelas yang berbeda. Lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi di bawah. Pada gambar kiri, seluruh intens bisa diklasifikasikan dengan benar ke dalam kelas biru atau biru dan jingga. Tetapi ketika ditambahkan intens biru di antara intens jingga, berapa intens jingga menjadi salah terklasifikasi. Perlu dipilihkan yang tepat untuk mengurangi data dampak pencilan dalam KNN. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ika Sari. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan melanjutkan dari Mas Idris. Yang keempat, rentan terhadap variabel yang non-informatif. Meskipun kita telah menstandarisasi tentang variabel, KNN tetap tidak dapat mengetahui variabel mana yang signifikan dalam klasifikasi dan mana yang tidak. Yang kelima, rentan terhadap dimensionalitas yang tinggi. Berbagai permasalahan yang timbul dari tingginya dimensionalitas saja banyaknya variabel menimpa sebagian besar algoritma pembelajaran mesin. Dan KNN adalah salah satu algoritma yang paling rentan terhadap tingginya dimensionalitas. Hal ini karena semakin banyak dimensi, ruang yang bisa ditempati instance semakin besar, sehingga semakin besar pula kemungkinan bahwa neighbor dari suatu instance sebetulnya sama sekali tidak null. Yang keenam, rentan terhadap rentang variabel. Dalam perhitungan jarak antar instance, KNN menganggap semua variabel serta atau sama penting. Lihat bagian penjumlahan pada rumus perhitungan
jarak di atas. Jika terhadap variabel P yang memiliki rentan jauh lebih besar dibanding variabel-variabel lainnya, maka perhitungan jarak akan didominasi oleh P. Misalkan ada dua variabel A dan B dengan rentang variabel A 0 sampai 1000 dan rentang variabel B 0 sampai 10. Kuadrat selisih dua nilai variabel B tidak akan lebih dari 100. Sedangkan untuk variabel A, kuadrat selisihnya bisa mencapai. Hal ini bisa mengecoh KNN sehingga KNN menganggap A tidak membawa pengaruh dalam perhitungan jarak karena rentangnya sangat besar dibandingkan rentang B. Ilustrasinya diberikan di bawah ini. Manakah yang merupakan Nails-Nick-Borg dari Intense X? Jika dilihat dari kacamata komputer, Nails-Nick-Borg X bukanlah Y, melainkan Z. Mengapa? Untuk mengatasi perbedaan rentang, biasanya dilakukan preproses berupa standarisasi rentan semua variabel sebelum menerapkan algoritma KNN. Contohnya yaitu melalui operasi sentersa atau operasi min-max. Selanjutnya akan dibacakan Selanjutnya, Mas Fajar, silakan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya poin ke-7, nilai komputasi yang tinggi. Untuk mengklasifikasikan sebuah instance X, KNN harus menghitung jarak antara X dengan semua instance lain dalam dataset yang kita miliki. Dengan kata lain, kompleksitas waktu klasifikasi KNN berbanding lurus dengan jumlah instance latih. Jika dataset yang kita miliki berukuran besar atau terdiri dari banyak instance dan atau banyak variabel, proses ini bisa jadi sangat lambat. Kan, jika kita punya 10.000 instance dengan masing-masing 20 variabel dan kita ingin mengklasifikasi 100 instance baru atau instance uji, maka total operasi yang harus dilakukan menjadi 100 instance uji kali 10.000 instance latih kali 20 variabel per instance kali 2 operasi per variabel sama dengan 40 juta operasi. Beberapa cara pengindekan atau K-D3 dapat digunakan untuk mereksekusi komputasi. Next, contoh kasus perhitungan KNN. Terdapat beberapa data yang berasal dari survei kuesioner tentang klasifikasi kualitas kertas tisu, apakah baik atau buruk. Dengan objek training menggunakan dua atribut, yaitu daya tahan terhadap asam dan kekuatan. Analisa kasus. Terdapat dua atribut, yaitu F1 dan F2 serta kelas baik dan buruk. Next. Sekarang saya akan lanjutkan permasalahan. Dalam hal ini permasalahan dalam contoh soalnya yaitu akan diproduksi kembali kertas tisu dengan atribut F1 sama dengan 7 yaitu daya tahan dan F2 sama dengan 4 yaitu kekuatan. Tanpa harus mengeluarkan biaya untuk melakukan survei, klasifikasikan kertas tisu tersebut apakah termasuk yang
baik atau buruk. Bisa dilihat tabel di bawah. Ini adalah data yang sudah sebelumnya diperoleh dan ini akan menjadi acuan untuk input data selanjutnya. Yaitu pertama-tama kita harus perhitungkan jarak Euklidan. 1. Tentukan nilai parameter K, jumlah tetangga terdekat. Pada kali ini kita misalkan ditetapkan K sama dengan 4. Yang kedua, hitung jarak antara data baru dengan semua data training, yaitu jarak Euklidian. Kita lihat yang square distance 7 dan 4 adalah data yang akan kita jadikan penelitian kali ini, yaitu 8 minus 7. 7 ini adalah data yang kita inputkan, dikuadratkan, lalu ditambah 4, yaitu dari data yang sudah diperoleh, dikurangi 4 dari data yang kita inputkan, lalu dikuadratkan, dan terjadi hasil yaitu 1. Seterusnya seperti itu sampai semua data. Lalu setelah mendapat hasilnya, kita urutkan jarak tersebut dan tetapkan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K, serta periksa kelasnya. Dalam hal ini, saya sudah mengurutkan sesuai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari 1 sampai 13. Kita sebelumnya yaitu menentukan K4. Jadi kita mengambil 4 data dari yang terkecil dan kita melihat kategorinya. Terdapat 3 baik dan 1 buruk. Sehingga mayoritas yaitu baik, maka disimpulkan bahwa data baru termasuk ke dalam kelas baik. Seperti itu kurang lebih penjelasan dari algoritma KNN. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di apa lagi? Stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urung Terus, kok Pak Noto? Kamu urung ki. Urung iki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah terusannya rek lho. Wis. Oke. Stop. Jar burimu jar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jar anu apa ki?